Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi keimanan, keislaman, dan juga kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian ini. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya dengan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwalah yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurah selalu untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu sekalian, menjadi umat Rasulullah yang berusaha untuk mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, sehingga besok di Yaumil Qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sebelum saya sampaikan materi, mungkin sedikit perkenalan ya, walaupun mungkin sebagian sudah kenal, tapi karena saya itu pendiam gitu ya, jadi jarang dikenal oleh orang. Nama saya Teddy Supriyadi. Kebetulan saya diamanahi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kertek untuk mengasuh MBS Kertek ya, Ponpes MBS Kertek. Jadi sama dengan Ustadz Rauf tadi ya, kalau Ustadz Rauf di Trend Class, saya di MBS Kerteknya. Jadi SMP Muhammadiyah 4 Kertek itu ada pondoknya yang itu namanya MBS Kertek. Aslinya dari Majalengka, jauh ya ibu-ibu. Ada yang pernah ke Majalengka? Ada ya? Jadi lewat ya, kalau ke Bandara Kertajati itu pasti lewat ya. Atau Cipali, nah itu lewat tol Cipali gitu. Jadi saya walaupun sejak 2007 saya di Kertek itu, udah berapa tahun itu? 14 tahun ya. Tapi bahasa Jawanya itu belum lancar. Jadi kalau ngomong bahasa Jawa itu suka diketawain, katanya wagu. Saya diutus sama pimpinan pusat sebenarnya untuk mengurusi Masjid Al-Jihad karena diminta PCM Kertek. Dan alhamdulillah masih eksis di Kertek ya. Itu sebagai perkenalan. Kemudian kalau ada yang nanya, keluarga, istri saya baru 1 ya. Insya Allah 1 ya. Kemudian anak baru 2. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang temanya meraih Ramadan berkualitas. Sebelum saya menyampaikan tentang kualitas Ramadan kita, kemarin ada
apa namanya, kata-kata baru, mak-mak modis. Tahu nggak ibu-ibu? Mak-mak modis. Kebetulan saya juga diamanahi sama PCM Kretek itu merintis amal usaha baru milik PCM namanya MKMAT. Jadi bidang ekonomi, ada minimarket yang baru beberapa hari, ya. Belum ada sebulan, ya. Ada soft launchingnya. Nah di situ kemudian ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa ibu-ibu itu biasanya ibu-ibu modis, mak-mak modis ya. Modis itu mau cari diskon. Jadi modis itu bukan apa-apa tapi mau cari diskon. Biasanya kalau menjelang lebaran kan biasanya ibu-ibu kayak gitu ya. Cari diskonan. Ketika kita belanja, belanja di suatu toko, yang kita cari itu tentunya barang yang berkualitas. Bukan hanya diskonnya saja, tapi cari barang yang berkualitas. Diteliti, kalau ibu-ibu kan kalau belanja ke pasar sayur aja kadang ngenyangnya bukan main gitu ya. Ada mau beli kangkung harganya 3.000 gitu, ditawar 2.000. Padahal simbah-simbah yang jual itu ngambil untung paling 500 gitu. Lama nawarnya. Biasanya kayak gitu ya. Tapi ibu-ibu di sini langsung bukan 3.000 tapi langsung dikasih bonus. Belinya satu harga 3.000, bayarnya 5.000. 2.000-nya buat sedekah. Gitu ya ibu-ibu, kasihan kan simbah-simbah yang sudah tua jualan kangkung gitu. Nah, ketika kita membeli suatu barang, tentunya kita teliti dulu ya. Misalkan beli baju buat lebaran, di situ ada cacatnya tidak, jahitannya bagus tidak, kainnya berkualitas atau tidak. Nah, tentunya diteliti dulu. Pengennya yang berkualitas. Dan yang namanya kualitas, kalau bahasa Jawa itu kan ada ya peribahasanya. Apa? Tentang kualitas itu ono rego, ono rupo. Ada harganya, ada rupanya. Ya kalau harga murahan ecek-ecek, pasti hasilnya kualitasnya juga ecek-ecek gitu ya. Kalau harganya mahal, ya biasanya kualitasnya bagus. Jadi kita dalam memilih barang saja harus yang berkualitas, yang bagus, beli baju yang bagus. Syukur-syukur bisa murah, tur, diskon. Nah, itu paling senang ibu-ibu biasanya ya. Nah, beli barang aja segitu telitinya kita. Ingin mendapatkan barang yang bagus. Nah, bagaimana dengan Allah? Bagaimana Allah menerima amal kita? Kira-kira gimana? Kalau sholat kita, sholatnya ecek-ecek gitu, sholat taraweh 23 rakaat, 7 menit selesai, kira-kira berkualitas tidak? Tidak ya. Sholat taraweh 11 rakaat, tapi tidak tumaninah, sudah 11 rakaat, cepat lagi. Bacaannya cepat ya. Kemudian rakaatnya ya ruku sujudnya cepat. Biasanya yang ibu-ibu senengin sholatnya yang lama apa yang cepat? Yang cepat ya. Wah ini imamnya kesuwen. Bacanya Al-Baqarah satu ayat, satu rakaat Al-Baqarah. Wah langsung pada pulang semua bubar ya. Artinya apa? Kita dalam memilih barang aja harus yang berkualitas, begitu pula Allah. Yuhibbut thayyib ya. Allah itu menyukai yang baik-baik, yang berkualitas. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin
tentunya kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Kalau mau diterima. Coba misalkan bapak-bapak beli laptop misalnya ke Mas Alfas ya. Laptopnya itu kelihatannya bagus, ya. Tapi kemudian misalkan gitu, pas sampai di rumah tidak nyala ya, tidak bisa nyala. Nah, pasti dikembalikan, pengen ganti yang baru karena garansi ganti yang baru yang lebih yang berfungsi dengan baik. Artinya kalau barang itu jelek, tidak berkualitas, pasti akan dikembalikan. Tidak mau diterima. Nah, begitu pula Allah ya. Allah tentunya menginginkan yang terbaik dari kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang itu diperuntukkan untuk Allah, maka kita harus memberikan yang terbaik. Ini ada sebuah kisah, bukan kisah ya, sebuah riwayat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tengah malam itu bangun, kemudian ke masjid, ngecek di masjid ada yang sholat malam enggak. Jadi Rasulullah ke masjid. Kalau di sini, nah ini Pak Paryo, biasanya kalau malam ada yang sholat malam enggak di sini? Atau digembok kuncinya? Apa masjidnya? Ditutup? Tutup ya? Jadi enggak ada yang sholat malam berarti. Kecuali yang bisa tembus tembok ya. Sama di Al-Jihad juga, kalau di Al-Jihad juga digembok gitu kan. Ditutup, dikunci semua. Jadi mungkin kalau mau sholat malam itu yang takmirnya yang punya masjid, apa yang punya kunci ya. Bisa sholat malam di masjid. Sebenarnya ya harusnya terbuka ya. Bisa 24 jam untuk sholat. Tapi karena keamanannya ya gimana lagi ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke masjid, lalu mendapati para sahabat sedang sholat malam. Jadi para sahabat itu tengah malam sedang sholat dan mendapati Abu Bakar itu sedang sholat membaca surat At-Taubah sampai pada ayat 111. Abu Bakar menangis, di mana di situ ayatnya berbunyi innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu anfusahum wa amwalahum. Jiwa mereka dan harta mereka. Nah, itu ketika membaca ayat itu Abu Bakar terhenti dan menangis. Jadi yang bagus itu sholat itu ketika sholat sendirian terus sampai menangis. Menangisnya bukan karena susah hidup ya, karena banyak hutang gitu. Menangisnya itu menghayati ayat-ayat Allah. Kan ada ya berdoanya khusyuk banget sampai nangis-nangis gitu. Yaitu istilahnya saking butuhnya sama Allah. Tapi karena misalkan ditagih sama debt kolektor gitu, nggak punya uang, jadi kencang banget doanya ya. Ini tapi Abu Bakar itu nangis itu karena membaca ayat surat At-Taubah ayat 111. Yang mana bunyinya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa dan harta mereka. Kemudian ada Ali juga, tapi kita bahas yang ini Abu Bakar ya. Ada beberapa sahabat yang semuanya ketika sholat malam itu nangis ketika membaca ayat tertentu yang itu kemudian menyentuh hatinya. Maka kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya ya, sudah tahu bahwa para sahabat sedang sholat ya, dan Rasulullah pun sudah pasti sholat ya, karena Rasulullah itu wajib Qiyamul Lail, sholat tahajud atau sholat tarawih itu bagi Rasulullah adalah wajib ya. Kalau kita kan sunnah ya. Jadi Rasulullah walaupun pernah pada perang Hunain, Rasulullah itu kan ketiduran dan para sahabatnya bangunnya sekitar waktu duha.
Yang dilaksanakan Rasulullah itu bukan sholat subuh dulu, tapi sholat malam dulu. Ya, karena itu wajib bagi Rasulullah. Nah, kembali ke riwayat tadi, ketika subuh, ya, sholat subuh di masjid, kemudian setelah sholat subuh, Rasulullah nanya sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis tadi malam pas sholat malam? Ketika engkau membaca surat At-Taubah ayat 111." Kemudian Abu Bakar menyampaikan, "Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Padahal Allah sudah membeli jiwa dan harta kita. Kalau jiwa dan harta kita itu tidak berkualitas, tentunya Allah tidak mau menerima kita. Tidak mau menerima jiwa dan harta kita. Kalau jiwa kita itu jiwa yang jelek, pribadi yang jelek. Diri kita itu seorang mukmin yang buruk, ya. Muslim yang jelek, yang tidak berkualitas. Harta kita harta yang haram, ya. Hasil dari sesuatu yang haram. Allah menerima enggak harta kita yang kita infakkan, kita sodakohkan, kita zakatkan, tapi hasil korupsi? Kira-kira diterima enggak? Enggak. Tapi banyak orang yang salah kaprah itu. Ya mungkin sebagian oknum ya. Korupsi sebanyak-banyaknya, sodakoh sebanyak-banyaknya, bangun masjid, bangun sekolahan, biar apa? Ya podo-podo ya bahasa sininya. Sama-sama gitu, dapat dosanya segunung, pahalanya segunung. Benar nggak ibu-ibu kayak gitu? Tidak diterima oleh Allah. Walaupun bikin masjid, jadi masjidnya masjid biror. Karena apa? Hartanya dari harta yang haram. Tidak diterima gitu oleh Allah, sodakoh ya, dari harta yang haram. Jadi cari harta yang paling bersih kalau mau sodakoh infak itu. Abdurrahman bin Auf ya, salah satu orang kaya ketika itu ya, itu kalau mau zakat itu, mau infak itu cari hasil harta yang hasilnya benar-benar bersih. Bersih dari subhat, bukan bersih dari yang haram ya. Yang meragukan, ini haram apa halal, kan ada yang meragukan ya, yang subhat. Karena yang namanya berdagang itu kan kadang sok nggak tahu ya, ada hasil bohong gitu kan, bilangnya ini saya kulakannya aja 10.000 gitu, padahal 5.000 gitu kan, udah bohong ya. Nah para sahabat kan banyak yang dagang, itu dipilih yang baik-baik, dari harta yang baik-baik. Kembali lagi ke kisah tadi ya, ke riwayat tadi, Abu Bakar itu menangis takut kalau dirinya dan hartanya itu harta yang tidak baik. Dirinya yang tidak baik, sehingga ditolak oleh Allah. Ini kita melihat bahwa Abu Bakar itu sampai melihat gitu. Dari ketika baca ayat saja ya dalam sholatnya, beliau sampai menangis gitu. Karena apa? Karena menghayati betul, memahami betul. Kalau kita sholat, bacaan sholat kita sudah paham betul arti dari bacaan sholat kita memahami atau tidak, ibu-ibu? Insya Allah ya, warga Muhammadiyah harus sudah paham ya. Baca Al-Fatihah artinya juga hafal. Harusnya gitu ya. Kalau belum berarti ya harus berusaha memahami supaya ketika sholat itu ya benar-benar dihayati. Ini Abu Bakar itu melihat bahwa ya kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah kita kembali lagi pada awal zaman ya Nabi Adam ya, kan ada kisahnya tentang siapa? Qabil dan Habil. Itu kan terjadi musabakoh ya, istilahnya
apa nih ya, yang menentukan ya, baik atau tidaknya itu, yang terbaik atau tidaknya itu dengan adanya kurban ya. Pertama kurban itu kan pada zaman Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil, di mana Habil ya yang mengorbankan kambing gibas yang bagus itu diserahkan itu. Kemudian Qabil yang mengorbankan hasil panenan karena dia kikir, jadi yang jelek-jelek yang dikorbankan gitu kan. Oh, buah-buahan yang kurang bagus kualitasnya. Berbeda dengan Habil yang memberikan pengorbanan yang terbaik, kambing yang bagus. Yang diterima oleh Allah ternyata kambing yang bagus, yang berkualitas. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, tentunya kita harus berusaha memberikan amalan yang terbaik kita di bulan Ramadan yang berkualitas. Nah, lalu bagaimana yang berkualitas? Untuk mendapatkan atau meraih Ramadan yang berkualitas itu seperti apa? Di bulan Ramadan itu banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Di bulan Ramadan pula kita ditarbiyah. Jadi Ramadan itu ibaratnya sebuah sekolahan. Kalau sekolahan itu kan mendidik ya, mentraining supaya lulus itu mampu melakukan sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan yang dipelajarinya. Begitu pula sebenarnya Ramadan itu sebagai tarbiyah kita, sebagai bulan untuk mentarbiyah diri kita dari berbagai macam hal yang itu diamalkan di bulan Ramadan untuk mentarbiyah. Pertama adalah puasa. Puasa itu apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kami wajibkan ya puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sebenarnya agar kita meraih Ramadan yang berkualitas itu adalah simple. Yang pertama adalah dengan membekali diri dengan ketakwaan. Artinya ketika kita masuki bulan Ramadan, kita naikkan tingkat ketakwaan kita. Tapi kalau kita melihat ayat tadi, tujuannya apa? Bahwa puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Artinya menaikkan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, akrama ya. Di sini ada isim tafdil ya. Akrama, terbaik, termulia, paling mulia adalah atqakum, yang paling bertakwa. Kita ini berlomba-lomba jadi supaya mendapatkan ketakwaan yang paling tinggi, yang paling baik. Setiap orang kan beda-beda ya tingkatannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk meraih Ramadan berkualitas, maka kita harus memproduksi ya, bukan memproduksi ya, mengamalkan puasa yang berkualitas. Jangan puasa yang ecek-ecek ya, yang itu hanya menggugurkan kewajiban. Orang yang menggugurkan kewajiban itu ya puasa, tapi gelendenginya masih jalan. Ibu siapa di sini yang suka gelendengi? Tapi biasanya bapak-bapak juga ya, di kantor ya.
di masjid, jangan ya. Telandangi itu adalah dosa yang apa? Luar biasa, tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dosanya itu sesama manusia, dosa sama orang loh. Dosa sama orang itu harus minta maaf ke orangnya. Ya, jadi kalau urusan hakul adam kan harus minta maaf ya, atau istilahnya harus hubungannya dengan manusia. Tapi kalau bagi Allah ya, kalau dosanya kita sama Allah ya, kita sebenarnya lebih mudah dengan bertaubat. Jadi banyak orang yang puasanya kemudian puasa menjadi sia-sia. Kalau puasanya jelek kira-kira diterima oleh Allah atau tidak? Tidak ya. Padahal yang namanya puasa itu akan menggugurkan dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi sebenarnya yang menghapus dosa itu bukan hanya puasa Ramadan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setiap kebaikan, setiap amalan yang baik itu tamhuha ya, akan menghapuskan as-sayyi'ah. Wa bil sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk ya, tutupilah perbuatan buruk itu ya, hapuslah perbuatan buruk itu, sayyi'ah. Sayyi'ah itu asal katanya dari asu ya, bukan bahasa Jawa ya. Su itu adalah sayyi'ah, sa'a, artinya apa? Jelek ya. Sayyi'ah, kejelekan itu akan dihapuskan oleh apa? Hasanah, kebaikan. Tapi yang namanya kebaikan itu tidak mutlak tidak bisa dihapus. Jadi kebaikan kita pun akan dihapus sebaliknya. Jadi bolak-balik ya. As-sayyi'ah itu dihapus oleh kebaikan, kebaikan pula akan dihapus oleh as-sayyi'ah. Kalau kita habis sedekah, tapi kita ikuti dengan perbuatan buruk. Sedekah perbuatan baik atau bukan ibu-ibu? Baik ya. Yang namanya sedekah itu baik, tapi diikuti dengan perbuatan buruk. Apa? Dengan menyebut-nyebut gitu kan. Oh, saya habis sedekah sama tetangga saya. Oh, tetangga saya itu melastiman kalau nggak ada saya. Itu kan apa? Perbuatan buruk ya, mengungkit-ungkit. Jadi pahala sedekahnya jadi hilang. Nah, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa perbuatan atau amalan itu menghapus ada dua macam ya. Menghapus secara keseluruhan, ada yang menghapus secara parsial, sebagian. Menghapus keseluruhan itu artinya langsung bersih amalan tersebut, bisa menghapus keseluruhan amal yang bertentangannya. Contohnya, kita banyak dosanya udah segunung Sindoro Sumbing, ditambah Merapi gitu, banyak banget gitu. Tapi dia karena bukan seorang Muslim, dia kemudian bertaubat, jadi mu'alaf, masuk Islam. Nah, kira-kira dosa yang sudah dilakukannya terhapus atau tidak? Dihapuskan oleh Allah, menghapus seluruh dosa-dosanya ya, yang mulai balik sampai umur dia kemudian menjadi orang yang bertaubat, menjadi mu'alaf, itu seperti orang yang baru lahir, bersih kembali dari dosa. Itu amalan baik yang menghapus seluruh amalan buruk, yaitu dengan apa? Bertaubat. Ataupun kalau yang non-muslim menjadi seorang muslim. Kemudian apa yang menghapus segala kebaikan yang telah dilakukannya?
Jadi pahala-pahala kebaikannya dihapuskan seluruhnya ketika seseorang itu murtad, keluar dari Islam. Ketika seorang keluar dari Islam, murtad, melakukan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah, maka kebaikan-kebaikannya akan terhapus. Nah, yang kedua itu adalah amalan yang saling menghapus. Yang saling menghapus satu sama lain. Amalan buruk akan menghapus amalan baik akan menghapus amalan buruk. Contohnya yang menghapus secara parsial, misalkan tadi ya, kita bersedekah bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut, dengan menyakiti orang yang kita sedekah. Itu kan dosa yang menghapus ya pahala kebaikan sedekah tersebut. Kemudian apalagi kira-kira banyak ya. Jadi hasad ya. Hasad itu apa, Ibu-ibu? Dengki ya. Dengki itu apa, Ibu-ibu? Iri disertai dengan benci. Jadi bukan hanya iri tapi benci. Contohnya orang Yahudi itu kan dengki banget sama orang Islam ya. Jadi iri dan sekaligus benci. Sederhananya itu orang yang dengki itu senang dengan kesengsaraan orang lain, sedih dengan kebahagiaan atau kesenangan orang lain. Ada tetangga kita kena musibah, syukurin gitu kan. Ya. Alhamdulillah. Itu senang dengan penderitaan orang lain. Nah, hasad ini menghapus amal kebaikan kita. Sebanyak apapun sholat kita, sedekah kita, kalau kita hatinya dengki, maka akan menghapus ya amalan kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal hasada ta'kulu hasanat kama ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya dengki itu menghapus, memakan kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana naro ya, api ta'kulul hatab ya, kama ta'kulun naral hatab ya. Sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Akan menghapus kebaikan-kebaikan kita dengan begitu cepat. Mungkin ibu-ibu dulu kalau masak itu kan pakai tungku ya, pakai kayu bakar gitu. Kalau sekarang kan tinggal cetrek gitu kan ya, nyalain pakai gas, pakai listrik. Kalau dulu kan susah banget nyalain tungku gitu kan, harus ditiup-tiup dulu gitu kan. Susah nggak ibu-ibu? Ini mbah-mbah biasanya mungkin ya yang dulu masaknya pakai tungku ya. Itu kayaknya susah ya. Membakar kayu bakar itu susah gitu. Tapi kalau kita melihat kebakaran, Pasar Wonosobo itu berapa lama membakar gedung Pasar Wonosobo? Ataupun kalau kita lihat di berita, sebuah rumah atau komplek perumahan itu dalam 2 jam itu bisa habis, hangus, terbakar ketika kebakaran. Ya, jadi kalau kebakaran itu malah cepat, tapi kalau mau masak malah lama gitu kalau pakai kayu bakar. Nah, ini gambaran amalan kita akan sia-sia, akan hancur kalau kita menjadi orang yang dengki. Jadi sebenarnya kalau kita ingin puasanya berkualitas, pertama ketika bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, maka hati kita harus kita bersihkan. Bagaimana membersihkan hati? Ya membersihkan dari sifat-sifat yang ataupun penyakit-penyakit hati yang menghinggapi diri kita. Salah satunya adalah hasad. Ya. Karena hati itulah yang menentukan baik buruknya, ya, berkualitas atau tidak berkualitasnya diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal, apa kalau hati itu? Segumpal darah ya. Kayak darah kan hati itu ya, merah. Apabila baik, baiklah seluruhnya. Apabila buruk, buruklah seluruhnya. Kalau rusak ya rusak seluruhnya. Jadi memasuki bulan Ramadan ini kita bersihkan dengan taubat, ya, dengan menyingkirkan penyakit-penyakit hati. Jadi manusia itu luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kita makhluk terbaik ya, ahsanul kholikin. Tapi kita juga diuji dengan adanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang bisa memunculkan penyakit-penyakit hati. Ya. Ketika tetangga kita beli mobil baru, kan ada ya yang panas gitu kan, rumah baru panas, posisi baru, ya jabatan baru di kantor, pasti ada orang yang dengki ya, ada orang yang tidak suka, dislike ya, tidak suka. Itu karena apa? Hawa nafsu, ada hawa nafsu ya, sehingga kemudian ia tumbuh rasa dengki. Tadinya biasa temenan gitu sama tetangga biasa gitu kan. Jadi tidak biasa karena ada rasa benci. Nah, ini sebagai seorang muslim, seorang mukmin ya harus dibersihkan dari yang namanya penyakit-penyakit hati. Nah, jadi mengawali ini kan berapa hari lagi Ramadan? 1 hari lagi ya? 2. 2 apa 1? Sama sekarang 2 ya. Jadi masih ada kesempatan untuk kita bertaubat ya, dengan membersihkan diri kita. Jadi memasuki bulan Ramadan ya minta maaf sama orang-orang yang mungkin kita pernah mendengi, pernah mendengki, pernah membenci ya, ataupun pernah kita berbuat salah dengan membersihkan diri kita. Insya Allah hati yang baik akan menjadikan amaliyah kita baik. Nah, ketika melaksanakan puasa, ya, melaksanakan puasa itu dengan baik ya tadi rukun, syarat rukunnya kita amalkan. Tetapi juga hal-hal yang mendukung itu juga harus kita laksanakan. Kan masih banyak sebenarnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ada enggak? Ya mungkin ada ya, tapi insya Allah jamaah sini ya, jamaah pengajian ahad pagi, insya Allah sholatnya insya Allah berkualitas juga gitu kan. Jadi amalan-amalan yang mendukung puasa itu juga harus sesuai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man taraka sholatal asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sia-sia amalnya. Nah, orang yang puasa tapi tidak sholat, maka tidak sholatnya itu bisa menghapus pahala puasa kita, menjadikan sia-sia puasa kita. Maka kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain pun harus kita laksanakan. Yang pertama wajib puasa apa sholat, ibu-ibu? Sholat. Bahkan sholat itu yang pertama kali diwajibkan. Turunnya juga langsung Rasulullah naik ke atas Isra Mi'raj. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah bahwa sholat itu imaduddin, tiang agama. Bagaimana kita akan menegakkan puasa kita atau mengamalkan puasa kita secara berkualitas kalau sholat kita kemudian kita tinggalkan. Nah, jadi amalan buruknya apa? Meninggalkan sholat itu akan menghapus pahala yang lain. Begitu pula sebenarnya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan sampai Ramadan yang lalu. Jadi selama 1 tahun kita ada kesalahan akan dihapuskan kalau kita melakukan puasa imanan wah ihtisaban tadi.
Jadi secara lengkapnya itu bahwa as-shalah baina shalah. Sholat 5 waktu itu menghapus antara sholatnya. Misalkan hari ini kita berbuat salah ya, melakukan sayyi'ah. Sayyi'ah itu kesalahan. Jadi ada 2 macam ibu-ibu. Ad-dambun, ada as-sayyi'ah. Dambun itu dosa, sayyi'ah itu kejelekan. Ya sebenarnya sama-sama gitu ya. Tapi sayyi'ah itu lebih ringan daripada dambun. Sayyi'ah itu lebih ringan daripada dosa. Kalau dosa itu biasanya memerlukan taubat untuk menghapusnya. Tapi yang namanya sayyi'ah itu dihapusnya itu dengan amalan kebaikan. Watbil sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi dihapusnya cukup melakukan kebaikan. Tapi kalau puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambin. Dzambin itu apa? Dzambun. Itu adalah dosa. Luar biasa. Ini kesempatan kita apa? Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita puasanya benar-benar imanan wahtisaban. Nah, jadi sholat antar sholat subuh menghapus kesalahan kita tadi malam. Sholat duhur menghapus kesalahan kita dari mulai habis subuh sekarang ini sampai waktu duhur. Kemudian kata Rasulullah, al-jum'ah bainal jum'ah. Kalau bapak-bapak kan biasa sholat Jumat. Sholat Jumat itu menghapus kesalahan antara Jumat yang lalu. Jadi Jumat kemarin sampai Jumat berikutnya akan dihapuskan oleh Jumat berikutnya. Kalau kita ketika melaksanakan sholat Jumat itu benar-benar imanan wahtisaban. Kemudian itu kan kalau sholat 5 waktu kan jam ya, hitungan jam. Kalau Jumat hitungan minggu ya, per minggu. Kalau antar bulan ya, antar tahun ya, itu adalah Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi meraih puasa yang berkualitas tadi ya, dengan mengamalkan amalan-amalan yang berkualitas. Kemudian meninggalkan apa-apa yang bisa merusak puasa kita, meninggalkan sholat, kemudian melakukan dosa. Ya. Jadi yang namanya puasa itu bukan hanya melatih menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kita untuk banyak beramal, melakukan kebaikan. Melatih kita untuk meninggalkan segala perbuatan buruk. Karena tahu ya, kita tahu bahwa yang namanya perbuatan-perbuatan buruk itu akan menjadikan cacat puasa kita. Kalau puasa kita cacat, diterima enggak oleh Allah? Tidak diterima. Kemudian amalan di bulan Ramadan itu apalagi ibu-ibu? Sholat ya. Di bulan Ramadan itu kita di training, di tarbiyah untuk sholatnya lebih baik lagi. Bahkan ditambah dengan apa? Sholat tarawih. Tapi juga ada ibu-ibu ya, orang merasa sholat tarawih itu wajib gitu. Maghribnya enggak sholat, tarawihnya sholat. Ada enggak ibu-ibu yang kayak gitu? Nah enggak boleh ya. Jadi yang namanya tarawih itu sunnah tadi saya sampaikan. Kalau bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita itu sunnah. Melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Itu sia-sia jadinya. Kita di bulan Ramadan itu harus apa? Amalan sholat kita itu harus yang berkualitas. Ya tadi ya. Jadi sholat taraweh kalau Rasulullah saya itu sampai bengkak kakinya karena satu surat ya Al Imran itu bisa selesai dalam satu kali sholat ya, itu Rasulullah.
kan pernah ditanya, Aisyah melihat Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah kakinya sampai bengkak-bengkak. Pernah nggak ibu-ibu sholat sampai bengkak-bengkak? Bapak-bapak ini yang biasanya pernah ya, bengkak-bengkak tapi asam urat. Sholatnya, kenapa? Sholatnya kok kayak susah banget. Oh ini kakinya bengkak, kebanyakan tahajud kayaknya. Bukan, ini asam urat. Kenapa asam uratnya? Asam uratnya karena banyak makan gorengan, kambing guling, kambing balibul, itu obatnya itu. Bikin asam urat turun ke kaki. Ya kakinya bengkak-bengkak gitu kan karena asam urat. Nah, tapi Rasulullah itu bengkaknya bukan karena asam urat. Rasulullah itu karena lamanya berdiri Rasulullah ketika sholat. Kita kan kalau di sini imamnya sholat taraweh 1 juz apa 2 juz ini sekali taraweh. Ya kalau 1 juz, jangankan 1 juz. Saya pernah di Al-Jihad itu 1/4 juz. 1/4 juz itu berapa? 5 lembar, 5 halaman ya, 2 lembar 1,5 gitu. Itu jamaahnya pada protes itu, nggak usah lama-lama. Kasihan simbah-simbah yang sudah sepuh ya, akhirnya menyesuaikan biqadru kulihim, sesuai dengan pemahaman jamaahnya, jangan memaksakan nanti malah bubar gitu kan. Jadi Rasulullah itu luar biasa sholat tarawehnya, sampai Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau kan sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau istilahnya bersusah-susah gitu kan? Oh, sudah dijamin. Kalau kita kan kalau urusan dunia misalkan udah punya uang, bisa menghidupi 7 turunan kan tinggal kipas-kipas ya. Nggak usah ngoyo cari duit gitu kan. Istilahnya kalau sudah dijamin surga, sudah diampuni dosanya, tapi ngapain gitu kan ngoyo dalam beribadah gitu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu ingin menjadi hamba yang bersyukur. Syukur itu kan syakaro ya, syukron. Biasanya kalau kita menerima kebaikan orang lain kan mengucapkan syukron, syukron kasiron, syukron jazilan ya, ataupun jazakumullah. Syukron itu rasa terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya luar biasa karena ingin bersyukur kepada Allah. Kalau kita kan sudah sholatnya semaunya gitu kan ya, yang 10 menit aja dianggap lama gitu kan, tuntutannya banyak. Berdoa itu yang luar biasa gitu kan, keinginannya sholat duhanya rajin, sholat tahajudnya rajin, karena punya keinginan dunia, tokonya rame apa gitu ya. Tapi Rasulullah itu sudah berkualitas sholatnya juga itu karena rasa syukurnya kepada Allah. Nah, bagaimana kita kemudian mencontoh Rasulullah? Minimalnya dalam sholat 5 waktu yang wajib. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholatnya Rasulullah itu seperti apa? Ya tumakninah gitu kan, bacaannya sesuai, tidak cepat gitu kan. Istilahnya tidak tergesa-gesa dalam sholatnya. Juga sunnah-sunnah yang lain kita harus perhatikan. Rasulullah seperti apa sholatnya? Berjamaah di masjid. Ya. Sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid. Jadi bukan hanya rukun syaratnya, tempatnya pun kita harus nyunnah, mencontoh Rasulullah. Bagaimana sholat Rasulullah? Ya sholatnya di masjid 5 waktu itu berusaha diamalkan di masjid. Nah ini sebenarnya hal yang paling mudah untuk menegakkan Islam adalah dengan menegakkan sholat.
Maka dengan tegaknya sholat sebagaimana Rasulullah menegakkan sholat berjamaah di masjid sehingga masjidnya makmur, ramai, kemudian kajiannya hidup, maka dengan itu masyarakatnya menjadi Islami karena berjamaah di masjid. Maka dengan masyarakatnya terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, maka secara otomatis akan membangun baldah ya, negeri yang thayyib ya, negeri yang baik, yang makmur dengan apa? Dengan masyarakat yang solihah. Sehingga dengan terbentuknya masyarakat yang Islami, maka akan membangun negara yang Islami. Penegakan syariatnya juga bisa dilaksanakan kalau masyarakatnya yang memang sudah siap menerima syariat Islam itu sendiri. Diawali dengan menegakkan sholat. Kan aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Hal yang paling mudah memperjuangkan Islam itu pertama-tama adalah ibda bin nafsi, memulai dari diri kita sendiri dengan memperbaiki sholat kita, karena itu tiang yang akan menegakkan agama kita. Karena 3 menit lagi ya di sini untuk waktunya, saya ngisi sampai jam 7. Masih banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari agar mendapatkan Ramadan yang berkualitas. Ya ini dulu, 2 ini ya. Pertama adalah puasa, sholat, ya mungkin nanti tadarusnya, ngaji, taklimnya itu ditingkatkan ya. Kemudian iktikaf ya, dilatih untuk banyak bertakarub kepada Allah dengan banyak di masjid. Jadi ibu-ibu perbanyak di masjid ya, ibu-ibu untuk tadarus, sholat. Jangan perbanyak di pasar ya. Orang yang paling buruk itu yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar dari pasar ya. Kita hidupkanlah masjid, jangan hanya pasar ya. Apalagi di bulan Ramadan itu biasanya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya retail gitu kan, punya minimarket, punya toko sembako, biasanya modalnya masuki bulan Ramadan 5 kali lipat ya ibu-ibu, karena bisa menutupi keuntungannya selama setahun. Jadi keuntungan Ramadan, Lebaran, perpegan biasanya bisa menghidupi 1 tahun toko gitu ya. Jadi bukan itu saja yang diurusi, gimana menghidupkan masjid kita di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang saya sampaikan mungkin ada banyak khilaf. Oh ya. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, katanya sebaik-baik manusia yang memberi manfaat orang lain. Kalau terjadi ada seseorang yang sakit yang membutuhkan darah A atau darah B atau darah AB, itu yang memberi, yang didonor itu membatalkah atau tidak puasanya? Karena itu sangat menolong seseorang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk puasa ya, apakah membatalkan kalau kita mendonorkan darah kita? Jadi sebagian ulama itu menyampaikan bahwa yang membatalkan puasa itu, kalau zaman Rasulullah kan nggak ada injeksi ya, nggak ada suntik menyuntik. Kalau yang dimasukkan itu bukan makanan dalam artian suplemen yang itu membantu memulihkan, maka itu tidak membatalkan ya. Tapi itu kan bukan memasukkan ya, tapi mengambil ya, mengambil darahnya. Itu tidak masalah kalau melihat pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang kita injeksi bukan sesuatu yang makanan, kecuali kalau yang itu diinjeksi sambil disuntik tapi dikasih infus, nah itu membatalkan. Jadi untuk yang sakit sih memang ada rukhsah ya, keringanan boleh tidak berpuasa yang dikasih donornya ya. Tapi yang mendonor tentunya karena melihat kaidah seperti itu ya,
itu tidak membatalkan, apalagi darurat ya. Tetapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang namanya disuntik ya, suntik walaupun itu bukan makanan tapi obat, ada yang mengatakan itu membatalkan. Jadi kalau itu kan diambil ya, seperti kita disayat kemudian diambil darahnya kan itu tidak membatalkan. Ya, mungkin seperti itu. Nanti kita lihat lagi untuk konteksnya apakah membatalkan atau tidak pada kesempatan yang lain mungkin, atau mungkin nanti jawabannya mendatang ya. Tapi intinya karena itu diambil, insya Allah tidak membatalkan. Yang lain mungkin Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ada hubungannya dengan Ramadan. Barangkali nanti di bulan Ramadan ada orang yang divaksin. Itu bagaimana hukumnya? Singkat saja. Ya, tadi jadi kalau itu bukan makanan sih tidak membatalkan, itu sebagian ulama berpendapat seperti itu ya. Saya belum melihat tarjihnya ya. Nanti kita lihat ya, walaupun saya di majelis tarjih PDM saya belum melihat untuk fatwa tarjihnya itu membatalkan atau tidak ya. Tapi ada pendapat seperti itu ya sebagian ulama. Nah, mungkin besok kan ada yang divaksin ya. Vaksinnya kan 2 kali ya. Kalau bulan kemarin sudah, biasanya nanti ada bulan berikutnya gitu. Nah, itu bagaimana? Nanti mungkin pada kesempatan yang lain mungkin harus mengadakan kajian tersendiri mungkin ya. Itu vaksin di bulan Ramadan bagaimana hukumnya? Membatalkan atau tidak? Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih ada Bapak Ibu? Satu pertanyaan, dua. Ibu-ibu? Buatan-buatan? Cukup, Tat. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.